Siapa sangka, sosok yang selama ini begitu vokal membongkar rahasia skincare abal-abal, justru kini harus berhadapan dengan tembok hukum yang dingin dan tak kenal kompromi. Richard Lee, dokter yang namanya besar di jagat maya sebagai pahlawan kecantikan, kini terjebak dalam sebuah ironi yang sangat dramatis setelah status tersangkanya dikukuhkan oleh pengadilan. Di balik gemerlap klinik kecantikannya, sebuah badai hukum kini tengah berkecamuk, memaksa sang dokter untuk berhenti sejenak dari aktivitas media sosialnya dan menghadapi realitas pahit yang mengancam kebebasannya. Pintu langit yang tertutup, kandasnya pra-peradilan. Di balik sorotan lampu kamera dan kemewahan klinik kecantikannya, Richard Lee kini harus menelan pil pahit yang sangat sulit untuk dicerna oleh ego siapapun. Pada hari Rabu yang kelabu, tepatnya 11 Februari 2026, harapannya untuk menghapus status tersangka pupus seketika di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terasa sangat menyesakan. Majelis hakim dengan tegas menolak gugatan pra-peradilan yang ia ajukan, sebuah keputusan yang seolah mengunci rapat pintu pelariannya dari jeratan hukum yang sedang mengintai dengan sangat tajam. Kini, status tersangka yang melekat padanya dinyatakan sah secara hukum, memaksa sang dokter untuk menghadapi babak baru yang jauh lebih berat dan penuh ketidakpastian dalam perjalanan karir profesionalnya. Tak berhenti sampai di situ, kejutan berikutnya datang dari Mapolda Metro Jaya yang bergerak cepat bak kilat untuk membatasi ruang gerak sang dokter di kancah internasional. Kombes Budi Hermanto, selaku Kabid Humas, mengumumkan bahwa pihak kepolisian telah resmi menerbitkan status pencegahan ke luar negeri bagi sang dokter selebritis yang tengah dirundung masalah ini. Kebijakan cekal ini mulai berlaku secara efektif sejak 10 Februari 2026, memastikan Richard Lee tetap berada di tanah air untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan penyidik tanpa ada celah sedikit pun. Langkah drastis ini diambil untuk memastikan bahwa proses hukum tidak terganggu oleh potensi sang tersangka meninggalkan wilayah kedaulatan hukum Indonesia selama masa penyidikan yang intens berlangsung. Meskipun untuk saat ini masa pencegahan tersebut hanya ditetapkan selama 20 hari ke depan, namun bayang-bayang isolasi ini bisa saja menjadi jauh lebih lama dan melelahkan bagi batin sang dokter. Pihak kepolisian memberikan isyarat kuat bahwa jika kebutuhan penyidikan di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dirasa masih mendalam dan membutuhkan kehadiran fisiknya, masa cekal tersebut akan diperpanjang hingga 6 bulan lamanya. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya aparat penegak hukum dalam menangani kasus dugaan pelanggaran perlindungan hak konsumen yang menyeret nama besar seorang publik figur seperti Richard Lee. Sang dokter kini seolah terjepit di antara waktu yang terus berjalan dan proses hukum yang siap membongkar setiap detail operasional bisnis kecantikannya yang selama ini ia bangga-banggakan. Dengan ditolaknya pra-peradilan tersebut, penyidik kini memiliki landasan hukum yang sangat kokoh untuk melangkah ke tahap pemeriksaan yang jauh lebih intensif, mendalam, dan mendetail dari sebelumnya. Kombes Budi Hermanto menegaskan bahwa pihaknya sangat menghormati putusan hakim dan telah menjadwalkan pemanggilan kembali terhadap Richard Lee pada pekan depan untuk memberikan keterangan tambahan. Agenda pemeriksaan lanjutan ini diprediksi akan menjadi momen krusial yang menentukan arah kasus ini ke depannya. Apakah akan berakhir di meja hijau atau ada fakta baru yang terungkap ke publik? Meski tanggal pastinya belum dibocorkan ke khalayak luas, atmosfer ketegangan sudah mulai terasa menyesakkan, seiring dengan persiapan tim penyidik yang semakin matang untuk mengorek keterangan dari tersangka berinisial DRL tersebut. Badai hukum yang menerjang Richard Lee ini sebenarnya bukan datang tanpa alasan yang jelas, melainkan berakar dari laporan tajam yang dilayangkan oleh sosok misterius bernama Dokter Detektif atau Doktif. Doktif menuding bahwa produk-produk besutan klinik Richard Lee mengandung klaim yang sangat menyesatkan dan tidak sesuai dengan izin edar resmi yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Lebih mengejutkan lagi, ada dugaan kuat bahwa produk kecantikan yang seharusnya dipasarkan dengan pengawasan medis super ketat, justru dijual secara bebas kepada masyarakat tanpa peringatan risiko yang memadai. Tuduhan ini tentu saja mengguncangkan kepercayaan publik yang selama ini menganggap Richard Lee sebagai garda terdepan dalam memberantas peredaran kosmetik berbahaya di pasar kecantikan Indonesia. Dari hiruk-pikuk kasus yang menimpa sang dokter ini, kita bisa memetik sebuah refleksi diri yang sangat berharga tentang arti penting sebuah integritas dan kejujuran dalam membangun reputasi. Pelajaran pahit yang didapat adalah bahwa setinggi apapun pohon tumbuh, ia akan tetap tumbang jika akar kejujurannya mulai keropos oleh ego dan ambisi yang membutakan nurani.
Kita diingatkan bahwa dalam bisnis apapun, terutama yang menyangkut kesehatan dan keamanan konsumen, etika tidak boleh dikorbankan demi keuntungan finansial semata atau sekedar validasi popularitas di media sosial. Pada akhirnya, hukum akan selalu menemukan jalannya untuk membuktikan bahwa transparansi dan tanggung jawab moral adalah mata uang yang jauh lebih berharga daripada jumlah pengikut atau omset miliaran rupiah.